Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dea Febria dan ini teman saya. Hai, nama saya Mita Tiara Sari. Oh iya, jangan lupa pakai masker ya. Teman-teman, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saya Dea Febria. Nah, materi yang pertama yaitu radiasi benda hitam. Nah, salah satu penyebab lahirnya fisika kuantum adalah lahirnya atau ditemukannya radiasi benda hitam. Nah, pada abad ke-19, gejala-gejala pada radiasi benda hitam itu belum dapat dijelaskan oleh para ahli karena belum ada teori yang mendukung waktu itu. Nah, akhirnya para ahli itu menemukan teori atau konsep dengan menggunakan energi radiasi. Nah, untuk ilustrasi radiasi benda hitam, di sini kita bisa lihat gambar bahwa penyerapan atau radiasi benda hitam yang ideal itu ketika ada banyak cahaya yang masuk dalam lubang kecil, lalu warna-warna itu akan terendam di dalam kotak hitam dan tidak bisa keluar. Nah, makanya itu yang dinamakan penyerapan benda hitam ideal atau radiasi benda hitam, karena warna-warnanya itu terperangkap di dalam sana. Nah, oleh karena itu, jika kita menjemur baju yang berwarna hitam, itu akan lebih cepat kering di bawah sinar terik matahari karena semua cahaya matahari akan diserap oleh benda hitam itu. Sedangkan pada warna-warna lain itu cahayanya itu akan bertebaran. Nah, pada benda hitam cahayanya itu akan berkumpul menjadi satu. Baiklah, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu radiasi termal. Radiasi termal adalah radiasi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh benda semata-mata berdasarkan temperaturnya. Nah, laju pemancaran dari penyerapan radiasi termal ini antara benda yang memancarkan radiasi termal dengan lingkungan yang menyerap radiasi termal itu tidak harus sama. Nah, jika temperatur benda yang memancarkan radiasi itu lebih tinggi dari temperatur lingkungan, maka laju pemancarannya atau benda tersebut menjadi dingin. Sedangkan jika suhu benda itu mencapai keseimbangan termal dengan lingkungan, maka laju pemancarannya itu akan sama dengan laju penyerapan, maka suhunya akan normal. Nah, radiasi termal itu umumnya bergantung pada spektrum, yang artinya terdiri atas sederetan gelombang dengan berbagai frekuensi atau panjang gelombangnya, itu yang dinamakan spektrum. Nah, spektrum itu pada radiasi termal itu dibagi menjadi dua, yaitu spektrum kontinu dan spektrum garis. Nah, spektrum kontinu itu adalah spektrum yang dihasilkan oleh radiasi termal benda dari benda padat dan cair. Sedangkan spektrum garis yaitu spektrum yang dihasilkan oleh gas yang terdiri dari warna garis yang terputus-putus. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Mita Tiara Sari. Yang ketiga adalah distribusi radiasi spektral, yang mana dinyatakan sebagai distribusi daya pancar per satuan luas permukaan benda hitam per satuan waktu yang disumbangkan oleh spektrum dengan frekuensi tertentu. Rumusnya yaitu RTV sama dengan setengah C dikali rho TV. Maka RTV dV sama dengan setengah C dikali rho TV dV, yang mana C yaitu kecepatan cahaya 8 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. RTV adalah fungsi distribusi radiasi spektral. RTV dV yaitu daya radiasi benda hitam bertemperatur T dan disumbangkan oleh komponen spektrum V sampai V plus dV. Dan rho TV yaitu distribusi rapat energi spektral, energi termal per satuan volume rongga yang disumbangkan oleh suatu komponen spektrum V. Dan yang keempat ada hukum pergeseran Wien, yang mana bisa kita lihat pada gambar B, yang mana terdapat grafik antara intensitas radiasi dengan panjang gelombang radiasi benda hitam ideal pada 4 temperatur yang berbeda. Rumusnya yaitu Vmax sama dengan lambda dikali T, di mana lambda sama dengan 5,87 dikali 10 pangkat 18
K pangkat min 1 S pangkat 1. Dan bentuk lainnya yaitu lambda max T sama dengan 2,898 dikali 10 pangkat min 3 MK. Yang kelima adalah yaitu hukum Stefan Boltzmann, yang mana berdasarkan pada gambar B disimpulkan bahwa semakin tinggi temperatur benda hitam maka semakin tinggi pula flux energi termal yang dipancarkan. Rumusnya yaitu RT sama dengan Do T pangkat 4. Besarnya Do adalah 5,67 dikali 10 pangkat min 8 WM pangkat min 2 K pangkat min 4. Sekian penjelasan dari saya.